Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang impuls dan momentum seri 7 dengan topik tumbukan tidak lenting dan rumus yang dapat digunakan. Yuk! Oke, kita bahas tumbukan tidak lenting dan energi potensial gravitasi. Peristiwa tumbukan ini sering menjadi bahan topik yang dibicarakan oleh para guru di kelas. Misalnya, sebuah peluru bermassa tertentu ditembakkan mendatar ke arah sebuah bandul bermassa tertentu yang tergantung diam. Tumbukan yang terjadi adalah tidak lenting karena peluru bersarang di dalam bandul tersebut. Setelah kejadian itu, peluru bersama-sama dengan bandul berayun sehingga tali penggantung bandul menyimpang membentuk sudut maksimum tertentu dan akhirnya berayun. Dalam peristiwa ini biasanya yang menjadi persoalan berapa tinggi maksimum bandul berayun, atau jika tinggi bandul berayun dapat diukur, berapa massa peluru yang ditembakkan ke arah bandul tersebut. Nah, persamaan yang digunakan adalah koefisien restitusi E sama dengan 0, sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen. Tentu juga akan menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Dan hukum kekekalan energi potensial pada saat tinggi maksimum sama dengan energi kinetik pada saat bandul terkenai peluru, sehingga setengah mv kuadrat sama dengan mg delta H. Dengan demikian V sama dengan akar 2G kali delta H. Nah, ini kita jabarkan dari mana rumus ini bisa dapat ya. Yang pertama adalah rumus yang digunakan, satu adalah hukum kekekalan momentum, yaitu tadi sudah saya bacakan, yaitu misalnya ini saya terapkan di peluru ya, peluru kali V peluru ditambah massa bandul kali V bandul. Nah, kalau bandulnya dalam keadaan diam mula-mula, tentu V bandul ini sama dengan 0. Kemudian sama dengan M peluru kali V peluru aksen ditambah M bandul kali V bandul aksen. Nah, untuk penjabaran bahwa koefisien restitusi itu kan rumusnya E sama dengan min kali V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. Nah, kalau tumbukan itu tidak lenting, TTL, maka E sama dengan 0. Akibatnya kalau E sama dengan 0, maka V2 min V1 aksen sama dengan min V2 aksen plus V1 aksen. Ini kali 0. Sehingga 0 sama dengan min V2 aksen ditambah V1 aksen. Jadi V1 aksen sama dengan V2. Ini kalau dalam kejadian ini peluru dan bandul, berarti ini V peluru aksen sama dengan V bandul aksen. Misalkan ini dimisalkan, nanti dalam penyelesaian itu bisa dimisalkan X ya. Nah, kemudian kalau misalnya bandul itu seperti ini, ditembak dengan peluru dengan kecepatan VP, peluru saat belum kena bandul itu kecepatannya VP. Nah, pada waktu bersarang peluru masuk, ini berayun ya, berayun seperti ini, katakanlah maksimumnya dan sampai di sini, sehingga tinggi yang dimaksud tadi saya baca di rumus adalah ini yang dimaksud delta H-nya ya. Delta H dari sini ke sini, ini delta atau cukup ditulis H saja juga karena acuannya berarti di sini ya. Kalau acuan di sini, maka H1 sama dengan 0 ya, sama dengan 0, sehingga cukup dinyatakan dengan H. Lalu ini kecepatan peluru sama dengan kecepatan balok aksen, katakanlah ini adalah X, sehingga hukum kekekalan energi mekanik, dia energi kinetik di acuan sama dengan energi potensial, karena energi kinetiknya di sini 0, berhenti sesaat itu 0. Kalau di sini EP-nya 0 karena dianggap bahwa acuannya di sini, sehingga ini tinggal EK. Samaannya tinggal, jadi sebenarnya adalah EM di kedudukan bandul mula-mula sama dengan EM di ketinggian maksimum. Nah, ini yang di dasar adalah EK, yang di ketinggian maksimum adalah EP, sehingga ini dijabarkan setengah MV kuadrat sama dengan M kali G kali H. Ini M yang dicoret, sebenarnya ini massa, jumlah dari massa peluru dan massa bandul ya, tapi karena sama ya dicoret saja, sehingga V itu sama dengan akar 2 kali G kali H. Nah, ini yang bukti tadi yang saya bacakan ya. Ini kalau mencarinya begini. Oke, semoga lain waktu Anda bisa menggunakan ini dan semoga bermanfaat.
Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.